Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi serta menganalisis video tentang etika, moral, dan korupsi. Sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah ini. Yang pertama ada Dr. Andes Budiono MSI, yang kedua ada Dr. Dina Suryawati SSOS MAP, yang ketiga ada Dr. Selvi Budi Helpi Astuti SSOS MSI. Selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Luciana Santoso dengan NIM 2009 1020 1094. Yang kedua ada Muhammad Yunus Setiawan dengan NIM 2009 1020 1097. Kemudian ada Fernila Ivanka dengan NIM 2009 1020 1134. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Aristoteles menggunakan kata etika dalam menggunakan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Untuk macam-macam etika terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada etika profesi. Nilai benar salah dan baik buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional yang terikat dengan prinsip-prinsip profesionalisme, yaitu kapabilitas, teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi. Etika ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk kode etik profesional. Yang kedua, ada etika organisasi. Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern, yaitu ada efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan yang terakhir ada demokrasi. Penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, dan kepentingan politik. Yang terakhir ada etika sosial. Konsep yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial, nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial. Pada umumnya, etika sosial ini tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik dan terinternalisasi melalui sosialisasi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian norma. Pengertian norma merupakan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Ketentuan tersebut mengikat semua orang di lingkungan, yang berarti bahwa setiap orang harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Macam-macam norma terbagi menjadi 4. Yang pertama ada norma etika. Norma etika merupakan aturan kehidupan yang berasal dari hati nurani manusia yang menentukan apa yang baik dan buruknya. Selanjutnya ada nilai kesopanan. Nilai kesopanan yaitu merupakan ketentuan kehidupan yang didasarkan pada beberapa, termasuk kebiasaan, kepatuhan, kesesuaian yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya norma keagamaan. Norma keagamaan merupakan ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, ajaran, dan larangan. Norma agama memiliki nilai fundamental yang mewarnai jenis-jenis norma lainnya. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan ketentuan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki sifat paksaan untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tatanan kehidupan sosial. Fungsi norma untuk administrator. Yang pertama, sebagai petunjuk pedoman untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Kedua, untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mendorong individu untuk mendapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, fungsi etika untuk administrator. Memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Yang kedua, menunjukkan adanya sesuatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Selanjutnya, yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan memiliki perbedaan. Dan yang keempat, nalar untuk dijadikan pijakan agar
tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, untuk menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya ada fungsi filsafat normatif bagi administrator. Untuk mengabdi kepada kepentingan umum, oleh karena itu harus memenuhi syarat teknis seperti inteligensia, kemampuan mengenai keputusan atau wawasan ke depan, atau kemahiran manajemen. Mereka harus memiliki landasan normatif yang tergantung dalam nilai-nilai normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang korupsi. Yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan pribadi dan dampaknya dapat merugikan pihak lain. Kerugian yang dirasakan bisa dalam bentuk uang, jasa, ataupun waktu. Korupsi sendiri memiliki 7 kategori, yaitu diantaranya yang pertama ada korupsi translatif. Jenis korupsi ini adalah adanya bentuk kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu contohnya suap menyuap. Yang kedua adanya korupsi yang memeras, yaitu adanya pihak pemberi yang dipaksa untuk melakukan penyuapan atau menyerahkan uangnya dengan tujuan mencegah kerugian pada diri si pemberi, contohnya suap untuk menghindari tilang. Yang ketiga ada korupsi defensif, yaitu adanya perilaku korban korupsi dengan bentuk pemerasan dalam rangka mempertahankan diri. Contohnya ada pengurusan izin usaha perkebunan. Yang keempat ada korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan pada saat berlangsung, tetapi di waktu yang mendatang si pemberi mengharapkan adanya keuntungan. Contoh di balik layar dalam kegiatan pilkada. Yang kelima, ada korupsi kekerabatan atau nepotisme, yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap sanak saudara atau teman untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Contohnya ada perilaku tidak transparan dan menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahliannya. Yang keenam ada korupsi otogenik, yaitu perilaku korupsi yang tidak melibatkan orang lain, di mana hanya ada satu pelaku saja. Contohnya membocorkan proyek yang ditenderkan dengan imbalan suap. Yang terakhir ada korupsi dukungan atau sportif, yaitu tindakan korupsi yang bertujuan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah atau akan dilakukan. Contohnya mengajak pihak lain untuk terlibat. Selanjutnya ada unsur dominasi dalam korupsi. Yang pertama ada kepentingan pribadi, yaitu adanya perilaku para pelaku korupsi untuk suatu urusan yang bersifat pribadi, seperti halnya ingin memperkaya diri sendiri atau egois, tanpa memikirkan dampak kerugian yang akan dirasakan oleh pihak lain. Yang kedua adanya penyalahgunaan wewenang, yaitu perilaku individu atau kelompok yang menyimpang dari tugas dan haknya, di mana mereka memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk bebas melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku beranggapan bahwa ia memiliki jabatan yang berada di atas, sehingga tidak takut untuk melakukan tindakan korupsi. Yang terakhir yaitu adanya dampak korupsi. Yang pertama ada meningkatkan kemiskinan, kedua menghilangkan kepercayaan, ketiga menghambat pertumbuhan ekonomi, keempat menimbulkan sikap egois, kelima mendapat hukuman bisa berupa penjara, denda, kehilangan jabatan, dan sebagainya, dan menambah dosa. Selanjutnya ada video kasus yang akan diputar dan dianalisis oleh kelompok kami berdasarkan segi etika, norma, dan korupsi. Berikut videonya. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat beserta bendaharanya ditahan di Polres Sorong Kota. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi gaji guru honor dan PNS untuk tahun anggaran 2019. Keduanya kini ditahan sejak Senin malam oleh kepolisian setempat. Berdasarkan temuan audit dari total anggaran pendidikan senilai 11,6 miliar rupiah, keduanya diduga menguntungkan diri sendiri dengan total kerugian negara sebesar 461 juta rupiah. Meski polisi telah menyita uang senilai 147 juta rupiah, hal itu tidak menghilangkan status tersangka keduanya. Penyelamatan yang kita bisa ini kan ada uang tunai sebesar 147 juta 400.000. Itu kemarin terkait itu sudah lumayan lama, itu dari tahun 2019 kita lakukan lidik ya, penyelidikan dengan adanya kegiatan ini. Kemudian tahun 2020 ada laporan polisi, dapat laporan polisi, kemudian kita proses yang bersangkutan kemarin. Kemudian tanggal 16 kemarin, 16 Agustus, kita sudah tetapkan ya sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya.
Penyimpangan etika pada video tersebut yaitu penyimpangan profesi karena Kepala Dinas Kota Sorong beserta bendaharanya melakukan penyalahgunaan profesinya. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya juga melenceng dari nilai-nilai etika, yaitu tentang prinsip profesionalisme. Selain itu juga termasuk ke dalam etika pemerintahan, di mana Kepala Dinas Kabupaten Kota Sorong beserta bendaharanya melanggar aturan tentang kode etik para aparatur negara. Tindakan korupsi dalam video tersebut tidak hanya menyimpang dalam konteks etika, tetapi juga menyimpang dalam konteks norma. Korupsi merupakan tindakan yang dicela. Oleh karena itu, tindakan korupsi tersebut melanggar dari semua norma yang ada, baik norma etika, norma keagamaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Hal ini dikarenakan korupsi tidak memperhatikan dampak kerugian yang dirasakan oleh korban. Korupsi pada video yang kami ambil masuk ke dalam kategori korupsi dukungan atau suportif, karena pengertian dari korupsi dukungan atau suportif yaitu tindakan korupsi yang dilakukan untuk menutupi atau melindungi korupsi yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan video yang kami ambil, di mana tindakan korupsi pada video tersebut melibatkan dua tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya. Dan berkemungkinan besar korupsi yang dilakukan oleh bendahara Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong yaitu untuk menutupi atau menguatkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong. Unsur dominan tindakan korupsi tersebut masuk ke dalam semua aspek, baik itu kepentingan pribadi ataupun penyalahgunaan wewenang. Unsur kepentingan pribadi masuk karena tindakan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dan merugikan negara hingga 460 juta rupiah. Hal ini juga disebutkan pada videonya bahwa tindakan korupsi tersebut bertujuan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang juga tidak lepas dari tindak korupsi tersebut dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan dan bendaharanya yang mempunyai jabatan yang tinggi dalam dinas tersebut tidak bisa menjalankan tugas, hak, dan kewajibannya dengan benar. Mereka menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan korupsi supaya lebih mudah. Dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya yaitu perekonomian guru PNS dan guru honorer menjadi terhambat, dan kepercayaan para guru PNS dan guru honorer kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong menjadi hilang. Sedangkan dampak yang diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya yaitu mereka kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mereka mendapatkan hukuman seperti contohnya di penjara. Yang ketiga, pastinya mereka akan mendapatkan dosa. Solusi untuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya yaitu kepada Bupati Kota Sorong untuk selanjutnya supaya lebih selektif dalam memilih Kepala Dinas Pendidikan dan juga harus melihat latar belakang dan jejak profesinya. Hal ini bertujuan untuk menjadi pertimbangan kelayakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong untuk selanjutnya. Selain itu, uang yang dikorupsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong beserta bendaharanya supaya segera diberikan kepada guru PNS dan guru honorer yang terkena dampak dari korupsi tersebut supaya perekonomian mereka kembali menjadi normal. Dan untuk pengadilan atau polisi yang bertanggung jawab atas tindakan ini supaya bertindak secara tegas dalam menghukum Kepala Dinas Kabupaten Kota Sorong beserta bendaharanya yang melakukan tindakan korupsi sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang etika, norma, dan korupsi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.